kita pelajari di dalam majelis ini bermanfaat untuk kita. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita malam hari ini adalah adabul isti'dzan. Adab-adab yang berkaitan dengan isti'dzan, meminta izin. Di mana meminta izin ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW banyak menyinggung masalah meminta izin ini, dan meminta izin berikut pembahasannya adalah salah satu tanda di antara kesempurnaan agama Islam yang memberikan kita faedah bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita menghargai privasi seseorang, ya, agar kita menghormati privasi orang lain, baik dia adalah keluarga kita maupun dia adalah saudara semuslim kita. Dan kita dapati isti'dzan ini, meminta izin ini adalah perkara yang banyak dilalaikan, perkara yang banyak diabaikan, yang akhirnya ketika meminta izin di dalam hal-hal yang memang kita diperintahkan, diajarkan untuk meminta izin, lalu kemudian kita tidak meminta izin, kita akan dapati akibatnya bisa sangat fatal sekali. Dan ada kurang lebih 10 poin yang beliau sampaikan di dalam bukunya ini, dan ada beberapa tambahan yang saya nanti akan sebutkan sendiri untuk menambahkan apa yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yang kita bahas ya setiap hari Selasa malam ini. Kita langsung masuk ke pembahasan apa adab-adab meminta izin yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada dukhuli qoblal isti'dzan. Kita dilarang untuk masuk ke rumah seseorang sebelum kita meminta izin. Dalam ayat yang ke-27 di surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang lain, ke rumah yang bukan rumah kalian, sampai kalian meminta izin dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Ayat ini jelas, terang, ya, menjelaskan, menegaskan kepada kita, kita tidak boleh masuk ke rumah seseorang, siapapun dia, sampai ketika kita meminta izin dari penghuninya, dari orang yang ada di dalamnya, dan sampai kita mengucapkan salam kepada mereka. Dan terkadang, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ada orang yang meremehkan hal ini, terutama ketika mereka masuk ke rumah orang-orang yang mereka sudah kenal, ya, mereka ingin masuk ke dalamnya, entah itu tangganya, teman dekatnya, ya, ketika tidak ada orang di dalam, ya, karena mungkin kebiasaan ketika saudaranya ada, tetangganya ada, ya, dia bebas masuk begitu saja. Dan ketika tidak ada orang di dalamnya, dia juga ingin menyamakan keadaannya seperti itu, ya, dan ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Dan kalau kalian dapati tidak ada orang di dalam, tidak ada orang di rumah itu yang kalian ingin masuk ke dalamnya, maka janganlah kalian masuk. Kita dilarang nyelonong masuk begitu saja, ya. Meskipun itu tetangga, meskipun itu orang yang kita sudah kenal dekat, kita dilarang
masuk. Sampai apa? Sampai kita memang mendapatkan izin. Kecuali kalau memang ya orang itu sudah memberikan izin, pokoknya saya ada atau tidak ada silahkan masuk. Pokoknya ya kapanpun kamu datang, mau saya ada mau saya tidak ada silahkan masuk. Ya kalau keadaannya seperti itu silahkan masuk. Tetapi kalau tidak ada izin, maka setiap kita ingin masuk ke rumah seseorang, ya kita tidak boleh masuk kecuali dia memang ya mengizinkannya. Kecuali dia memang mengizinkannya. Dan di sini Allah mengatakan wa tusallimu ala ahliha. Dan kalian juga tidak boleh masuk sampai kalian mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang salam, dan di sini ditekankan lagi, tidak masuk ke rumahnya seorang sampai mengucapkan salam. Dari Rib'i dia mengatakan bahwa pernah ada seorang laki-laki dari Bani Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW yang waktu itu ada di rumahnya. Dia langsung mengatakan, "Alij, saya mau masuk." Maka Rasulullah mengatakan kepada khadimnya, kepada pembantunya, "Ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istidhan." Keluar ke orang itu dan ajarkan kepadanya bagaimana caranya meminta izin. Qul lahu, katakan kepadanya, "Qul assalamu alaikum adkhul." Ya, katakan kepadanya, ucapkan salam terlebih dahulu, baru minta izin, saya boleh masuk atau tidak. Ya, ini Rasulullah ya menyuruh pembantunya untuk mengajarkan orang tadi yang ketika dia datang ke rumah Rasulullah dia langsung mengatakan saya mau masuk. Ya. Pembantunya ya disuruh keluar, lalu kemudian disuruh untuk mengajarkan salam ini. Ya, ucapkan salam terlebih dahulu, baru minta izin untuk masuk. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya, biasanya ketika kita datang bertamu ke rumah orang, ya kita biasanya untuk mengecek apakah ada orang di dalam, kita mengetuk pintu. Nah, salah satu di antara adabnya ketika kita mengetuk pintu, kita tidak mengetuk pintu dengan terlalu keras. Ya, jangan mengetuk pintu dengan terlalu keras. Ya, terkadang kita ketika mengetuk pintu, kalau diketuk satu kali tidak ada yang keluar, kita mengatakan kayaknya tidak ada, atau dia tidak dengar di dalam. Apa yang kita lakukan? Kita keraskan ketukan pintu itu. Kita keraskan ketukan pintu itu. Iya. Para sahabat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik mengatakan, "Kanat abwabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuqra bil adhafir." Adalah pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diketuk dengan kuku. Ya, hanya kuku yang mengetuk pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Hajar mengatakan, ini sebenarnya untuk menunjukkan tentang bagaimana adabnya mereka dahulu. Dan tidak mengapa lebih keras dari ketukan kuku, dengan catatan suaranya itu cukup, ya tidak boleh dilebihkan, cukup kira-kira untuk didengar oleh orang yang ada di dalam. Oleh orang yang ada di dalam. Imam Ahmad pernah didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu mengetuknya dengan sangat keras. Dia ketuk dengan sangat keras. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, ya, hada daqqus syurat. Ketukan pintu ini adalah ketukan pintunya polisi biasanya. Ya, kalau polisi datang, datang mau menyerbu, datang mau menangkap, itu dengan digedor-gedor keras. Imam Ahmad mengatakan hada daqqus syurat. Ini ketukan pintu polisi biasanya, bukan ketukan pintu tamu yang biasa datang untuk bertamu. Ini yang kedua, pintu diketuk tidak terlalu keras. Kemudian yang ketiga, an yasta'dina thalathan, meminta izin sebanyak 3 kali. Ya, mengetuk pintu 3 kali atau mengucapkan salam 3 kali. Fa in lam yu'dzan lahu,
Ya, dan kalau ternyata ada orang di dalam tetapi tidak diberikan izin untuk masuk, ya, maka hendaknya dia pulang. In lam yu'zan lahu raja'. Ya, kalau diminta untuk pulang, ya, pemilik rumahnya mengatakan saya tidak menerima tamu terlebih dahulu, ya, maka ya hendaknya dia pulang. Atau setelah dia mengetuk 3 kali dan kemudian ternyata tidak ada orang, ya, tidak ada orang yang keluar, meskipun dia tahu ada orang di dalam, mungkin hilal, ya, diminasu, ya, cuman tidak keluar. Ya, kalau sudah ketuk 3 kali dan tidak ada keluar, itu artinya kita disuruh untuk pulang. Ya, itu isyarat sebenarnya. Wallabibu bil isyarati yafhamu. Dan orang yang cerdas itu dengan isyarat saja mereka sudah mengerti. Ya, itu orang cerdas itu dengan isyarat saja. Apalagi kalau sudah disuruh untuk pulang. Iya, pemilik rumahnya keluar dan mengatakan saya tidak terima tamu terlebih dahulu. Iya, makanya disebutkan di dalam adab berikutnya beliau mengatakan ada ilhah fil idin, tidak terlalu memaksa ketika meminta izin. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 28. Wa in qila lakum murji'u farji'u azka lakum. Kalau disuruh pulang, ya, kalian bertamu lalu kemudian pemilik rumahnya menyuruh kalian untuk pulang, maka pulang. Huwa azka lakum. Itu lebih suci bagi kalian. Dan hikmahnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya ini kita tidak tahu apa kesibukan yang dilakukan oleh pemilik rumah itu. Jangan sampai kita datang memaksa untuk masuk, namun ternyata pemilik rumah itu ada hal-hal yang dia kerjakan yang dia tidak mau diganggu, dia mau selesaikan. Pernah ada cerita ya, mungkin antum sudah, beberapa di antara antum sudah pernah dengar, salah seorang ustaz ada ikhwah yang datang ke rumahnya bertamu. Ustaz ini sementara bersama dengan istrinya, berduaan dengan istrinya di kamar. Itu ikhwah ketuk pintu, Ustaz, ada di rumah. Ya, tidak ada jawaban. Dia bilang, Ustaz, ada di rumah. Tidak ada jawaban. 3 kali, 4 kali tidak ada jawaban. Ustaznya ini, ya mungkin sudah mulai terganggu. Dia kemudian keluar, akhi, afwan, saya lagi ada kerjaan. Apa jawabannya ini, ikhwah? Itu ini bilang, lagi penting ini Ustaz, saya mau masuk sebentar saja. Ustaznya bilang, akhi, saya lagi ada kerjaan. Ikhwah ini bilang, tidak, kalau memang ada kerjaan Ustaz, karena ini penting, nanti saya bantu selesaikan. Oh, ini bahaya ini kalau antum bantu. Ini pekerjaan yang tidak bisa dibantu ini. Ini pekerjaan yang tidak bisa dibantu. Ya. Makanya kalau kita disuruh pulang. Ya. Ada hal-hal yang mungkin ya, dilakukan oleh pemilik rumah itu yang memang mereka tidak mau diganggu. Ya. Dan ini Allah sendiri yang mengatakan dalam surat An-Nur tadi, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian pulang, maka pulanglah. Itu jauh lebih suci bagi kalian. Ya. Ini yang keberapa nih? Ya, kemudian adab yang selanjutnya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia berada di depan pintu, maka termasuk di antara adabnya ghaddul basar, menundukkan pandangan, tidak melihat langsung ke arah pintu kalau pintunya terbuka, atau dia tidak boleh mengecek ketika di rumahnya seseorang itu ada jendelanya. Ketika dia ketuk lalu kemudian tidak ada jawaban, dia kemudian melihat ya ke dalam, ya ke jendela-jendela kecilnya, ke kaca rumahnya. Dia tidak boleh melihat itu. Ya, dia tidak boleh melihat itu. Ya, pernah ada seorang yang menengok ke biliknya Rasulullah SAW, yang waktu itu Rasulullah SAW sedang menyisir rambutnya. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ketika dia mengetahui bahwa orang ini menengok ke biliknya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Lau a'lamu annaka tanzur." Seandainya saya tahu bahwa kamu menengok, kamu melihat, la ta'antu bihi fi ainik. Maka saya akan ya mencolok matamu dengan sisir ini. Ya. Innama ju'ila al-istidanu min ajli al-basar.
dijadikan izin atau meminta izin itu menjadi syariat di dalam agama Islam ini untuk menjaga pandangan agar kita tidak melihat sembarang ke rumahnya orang. Ya, dalam hadis yang lain Abu Hurairah dari riwayat Abu Hurairah dikatakan man tala'a fi baitin ya fi baiti qaumin bighairi idnihim faqad hadda lahum an yafqa'u aynahu. Siapa yang melihat ke rumah orang ya, tanpa izin, maka orang yang melihat itu telah halal dicolok matanya. Ya, telah halal dicolok matanya. Di dalam riwayat lain dikatakan seandainya ada orang yang melihat ke rumah orang lain, lalu kemudian pemilik rumah itu memegang tongkat, lalu kemudian dia menusuk mata orang yang melihat itu, maka na'alai min junah, maka tidak ada dosa baginya. Ya, tidak ada dosa baginya. Padahal di dalam bab jinayah, bab hukum pidana Islam jamaah sekalian, itu jelas ada yang namanya kisos. Nyawa diganti dengan nyawa, mata diganti dengan mata. Orang yang menghilangkan matanya, merusak matanya orang lain dengan sengaja, itu dibalas dengan mata juga. Tetapi bagi yang tidak sengaja merusak matanya orang sampai kemudian hilang matanya, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa satu mata itu dihargai dengan 50 ekor unta. Jadi satu matanya seseorang itu dihargai dengan 50 ekor unta. Kalau dua mata yang dia rusak tanpa sengaja ini, itu sama dengan 100 ekor unta. Yang kalau dibayar dengan emas, maka itu 1000 dinar nilainya. Kalau satu mata berarti 500 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Ya, silahkan dihitung berapa kira-kira itu. Iya. Jadi kurang lebih kalau satu mata itu 2125 gram emas nilainya. Berapa emas sekarang harganya? Iya. Ya sekitar 2 miliar lah kurang lebih. Itu satu matanya seorang. Nah orang yang merusak matanya orang tanpa sengaja, itu yang dia bayar itu kalau dalam hukum Islam. Segitu yang dia bayar. Kalau sengaja dia rusak, itu diganti dengan mata, dibalas dengan mata. Tapi orang yang melihat ke rumahnya orang, iya, agak celeng, mencelengi, iya, apalagi mak cece, iya. Nah, pada itu dong matanya dan muka, itu tidak ada dosanya orang yang menusuk matanya itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Fala junaha alaik." Tidak ada dosa bagimu. Dan Rasulullah mengatakan tadi, "Innama ju'ila istidanu min ajlil basar." Izin itu, meminta izin itu menjadi hal yang disyariatkan tujuannya untuk menjaga pandangan mata. Untuk menjaga pandangan mata. Ini penting. Ini penting. Terkadang kita ya, ketika kita ketuk rumahnya orang, tidak ada orang yang menjawab, kita kemudian dengan bermudah-mudahan ya menengok ke jendela-jendela kecilnya misalnya, ke kaca rumahnya. Padahal itu adalah hal yang sangat tidak dibenarkan sama sekali. Kemudian adab yang selanjutnya, ya, an yadhkura ismahu wa la yaqulu ana. Kalau kita bertamu ke rumahnya orang, meminta izin, lalu kemudian pemilik rumahnya bertanya, "Siapa kamu?" Maka kita berkewajiban untuk menyebutkan nama. Tidak boleh kita mengatakan saya. Ya, kan seperti itu kadang. Siapa? Saya. Iya, siapa kamu? Iya, siapa kamu? Iya. Jabir bin Abdullah pernah mendatangi Rasulullah SAW, mengetuk pintu rumahnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Manza?" Siapa itu? Maka kemudian Jabir mengatakan, "Ana." Maka Rasulullah mengatakan, "Ana." Saya. Iya. Kata Jabir, "Ka'annahu karihaha." Ya, ini Rasulullah mengatakan ana dengan seakan-akan beliau itu sangat membenci jawaban itu. Ya, sangat membenci jawaban itu. Kita terkadang seperti itu. Datang ke rumahnya orang bertamu, "Assalamualaikum." Ditanya siapa, kita kemudian mengatakan saya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau ditanya siapa, sebutkan nama. Ya, sebutkan nama. Muttaqin misalnya, ya, Musakir misalnya, sebut nama.
Iya, tidak berdosa kalau antum sebut namanya antum. Iya. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Kemudian agama kita juga mengajarkan bahwa kita diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak kita meminta izin. Ya, kalau tadi itu di luar rumah, sekarang ini di dalam rumah. Kita diperintahkan untuk mengajar orang-orang yang ada di dalam rumah kita, anak-anak kita, untuk meminta izin. Untuk meminta izin. Iya. Kalau anaknya belum balik, dalam surat An-Nur ayat 58 itu ada aturannya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya belum balik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum, hendaknya budak-budak hamba-hamba sahaya kalian meminta izin kepada kalian, walladzina lam yablughul huluma minkum, dan anak-anak yang belum balik, ya, di tengah-tengah kalian, salatha marrat, 3 waktu mereka disyariatkan, diajarkan untuk meminta izin. Yang pertama, min qabli salatil fajr, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, anak-anak diajarkan jangan masuk ke ruangannya, ke kamarnya orang tua sebelum dia meminta izin. Ini yang belum balik. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, dan ketika kalian mengganti pakaian kalian, menanggalkan pakaian kalian di waktu siang, setelah makan siang, setelah sholat zuhur. Iya. Ini juga diajarkan anak-anak tidak masuk ke ruangannya orang tua, ya, di waktu itu. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya, ya, mereka diajarkan untuk meminta izin, ya, jangan masuk sebelum meminta izin di ruangannya orang tua. Allah mengatakan thalathu auratin lakum. Ini tiga waktu ini adalah 3 aurat bagi kalian. 3 waktu ini adalah 3 waktu yang kebanyakan orang biasanya pakai untuk istirahat, pakai untuk mengganti pakaian, ya, atau ya bersantai dengan pakaian yang seadanya, ya, terutama di waktu malam. Nah, anak-anak kita diajarkan supaya dia tidak masuk ke ruangannya orang tua, ya, di waktu ini. Ini kalau belum balik. Kalau sudah balik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 9 ayat yang setelahnya, wa idza balagal atfalu minkumul hulum, dan kalau sudah balik anak-anak yang tadi itu, falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang lain meminta izin. Orang-orang lain meminta izin. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Atha, dia mengatakan, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, asta'dzin ala ukhti, apakah saya harus meminta izin kepada saudari perempuan saya kalau saya mau masuk ke kamarnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan na'am. Iya. Lalu kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau ibu saya? Apakah saya juga harus meminta izin kepadanya? Dia juga mengatakan na'am. Iya. Lalu kemudian dia mengatakan, apakah kamu mau melihat saudarimu tadi atau ibumu tadi itu dalam keadaan telanjang kalau kamu tiba-tiba masuk ke kamarnya? Kalau kamu tiba-tiba masuk ke kamarnya. Iya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, apakah saya harus meminta izin kepada ibu saya? Dijawab iya. Kemudian ditanya lagi, saya kan ini melayani ibu saya. Iya. Lalu kemudian dijawab, apakah kamu mau melihat ibu kamu dalam keadaan yang kamu tidak senangi? Kalau kamu ingin masuk ke dalamnya, maka ke dalam ruangannya, ke dalam kamarnya, maka mintalah izin. Iya. Jangan sampai kamu masuk, dia sedang ganti pakaian, kamu tidak meminta izin, dia kemudian ganti pakaian. Hadis ini menunjukkan bahwa, ya, hatta mahram sekalipun, wanita yang mahram sekalipun, kita harus meminta izin ketika kita masuk ke kamarnya. Ya, kita harus meminta izin ketika kita masuk ke kamarnya. Ya, ini berlaku kepada ibu kita, begitu juga sebaliknya. Berlaku juga ke anak kita, anak perempuan kita, apalagi kalau yang sudah balik, punya kamar sendiri.
Iya, meskipun dia anak kita, jangan menolong masuk begitu saja. Karena kita tidak mau, kita nantinya masuk, ya ternyata dia sedang ganti pakaian, ya, dia sedang mungkin sedang tertidur tersingkap pakaiannya, kita tidak tahu. Makanya tadi dikatakan, apakah kamu mau melihat saudari perempuanmu atau ibumu dalam keadaan telanjang? Ya. Dan ini disepelekan. Ini banyak orang yang meremehkannya. Padahal ini sangat penting sekali. Kemudian pertanyaannya, ini kan tadi mahram, bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan istri? Apakah perlu minta izin? Apa? Kenapa tidak? Kalau jawabannya tidak. Karena itu adalah pakaian. Karena istri adalah pakaian. Ada jawaban lain? Bagaimana kalau misalnya ya kita masuk, kemudian dia dalam keadaan telanjang? Tidak mengapa dilihat. Itu tidak mengapa dilihat. Halal hukumnya untuk dilihat. Ya, ulama kita mengatakan tidak wajib, tetapi alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Apalagi kalau kita datang dari jauh, ya kita mau masuk ke rumah, baiknya kita sampaikan bahwa kita mau datang. Ibnu Mas'ud itu jamaah sekalian, ya diceritakan oleh istrinya, kalau dia mau masuk ke rumahnya, dia sudah dekat tanahnya. Apa itu tanahnya? Masiming. Bahasa kita masiming. Artinya saya sudah datang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar istri kita bersiap-siap untuk menyambut kita. Istri kita bersiap-siap untuk menyambut kita. Kita baru pulang dari luar. Iya. Di jalan banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah, yang kita berusaha untuk tidak melihatnya karena kita tahu itu haram. Iya. Sesampainya kita pulang di rumah, kita dapati keadaan istri kita tidak indah sama sekali. Iya. Kita ketuk pintu, istri kita menyambut dalam keadaan tidak indah. Iya. Itu yang dijaga. Iya, itu yang dijaga. Istri salah satu di antara khidmatnya kepada suami adalah dia berusaha untuk selalu tampil baik di hadapan suaminya. Makanya sebaiknya ketika suaminya itu ingin mendatanginya, maka sebaiknya dia menyampaikannya terlebih dahulu, saya mau datang nanti. Saya mau datang nanti. Iya, ditelepon, di SMS, di WhatsApp. Jangan kasih kejutan. jangan biasakan kasih kejutan. Ya, tiba-tiba datang, istrinya baru bangun, masih ada tai matanya. Belum mandi dari tadi pagi sampai siang. Itu yang menyambut. Itu yang menyambut. Tapi coba bayangkan kalau kita misalnya baru keluar, kita sudah mau masuk, kita mau pulang ke rumah, kita sampaikan ke istri. Apalagi kalau yang pergi agak-agak lama pergi agak-agak lama, disampaikan ke istri. Ya, nanti jam 10 pagi saya sudah tiba di rumah. Ya, tentunya akan siap-siap mandi cantik-cantik, pakai pakaian yang memang ya disenangi oleh suami. Ya, dan ketika suaminya datang, pas terbuka itu pintu, ya sudah pemandangannya juga indah. Ya, pemandangannya juga indah. Ya, ini yang ulama kita katakan ya sebaiknya disampaikan. Ya, sebaiknya disampaikan. Ini maksudnya ketika kita di luar. Adapun kalau kita di dalam rumah, ya istri di dalam kamar, ya tidak perlu kita meminta izin. Kenapa? Karena mau bagaimanapun keadaannya itu halal untuk kita lihat. Tidak mengapa untuk kita lihat. Ya, semuanya paham ini. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan di sini, ya assalamu qoblal kalam. Assalamu qoblal kalam. Terkadang ya ketika kita berkunjung ke rumahnya orang, ya baru kita ketuk pintu, ya dia langsung bukakan. Kita belum sempat mengucapkan salam. Nah, ketika keadaannya seperti ini, ya ketika kita dipersilahkan untuk masuk, maka hal yang pertama yang kita ucapkan adalah mengucapkan salam. Ya,
kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Assalamu qabla su'al." Ya, hendaklah kalian mengucapkan salam sebelum kalian mengucapkan apapun, apalagi kalau kalian ingin meminta. Man bada'akum bis-su'al qabla salam fala tujibuhu. Siapa yang bertanya kepada kalian sebelum dia mengucapkan salam, ketika dia bertemu dengan kalian atau masuk ke rumah kalian, maka jangan kalian jawab. Jangan kalian jawab pertanyaannya. Ini mungkin kurang lebihnya beberapa adab-adab ya yang berkaitan dengan meminta izin yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini. Hal yang sangat penting, tapi banyak di antara kita yang kemudian menyepelekannya. Sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya, mumpung waktunya agak banyak, kita silakan. Ya. Masalah kita ada di rumahnya orang. Misalkan ada orang ada utang sama kita. Ada utangnya sama kita. Kita sedang handphone. Iya. Kita uang banyak sekali alasannya. Iya, sekali. Kita sudah butuh sekali, kita pergi rumahnya. Kita ke pintunya, dia tidak membuka. Iya. Dan dia tahu kita itu yang datang. Iya, dia tahu kita yang datang. Pulang. Sudah jawab sama di coding. Iya. Berkaitan dengan adab izin, iya, seperti itu tadi. Kalau sudah ketuk 3 kali, meskipun kita yakin orangnya ada, iya, maka kita pulang. Ya, itu untuk adab istizan bagi orang yang datang meminta izin. Tidak boleh kezalimannya orang yang tidak membayar utang kita balas juga dengan kezaliman. Kita ketuk pintu 3 kali tidak ada, kita terobos dobrak rumahnya, tidak. Ya, seperti itu. Apalagi kalau dibawakan juga parah, bayar utang, tidak seperti itu. Ya. Dan bagi orang yang berutang, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga adabnya utang itu. Ya, ada adabnya utang. Ya, di antara adabnya utang, ketika kita mampu untuk membayarkannya, maka kita bayar. Rasulullah SAW mengatakan mutul walini zulmun. Ya, orang yang mampu membayar utang, lalu kemudian dia menunda-nundanya, tidak mau membayarnya, maka itu adalah kezaliman. Banyak orang yang seperti itu berutang. Iya. Kalau ditanya kenapa tidak bayar utang, dia bilang lagi susah. Padahal, iya, di Facebook itu foto-foto. Iya, makan di restoran ini, makan di warung ini. Iya, pergi belanja-belanja dia foto-foto, pergi rekreasi dia foto-foto. Tapi kalau ketemu sama orang yang kasih utang, dia bilang, afwan lagi susah. Iya, afwan lagi susah. Orang yang seperti ini berbuat zalim. Orang yang mampu membayar utang, tidak mampu membayar utangnya, maka dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Iya. Kalau tidak mampu membayar utang, dia tidak boleh menghindar. Dia tidak boleh menghindar. Iya. Karena ya, orang yang memberi utang juga punya adab. Ya, ketika dia menagih utangnya lalu saudaranya memang susah, dia tidak mampu membayarnya, ya fa nadhiratun ila maisarah. Maka hendaknya dia memberikan tenggak waktu lagi ya sampai saudaranya ini mampu membayarnya. Ya, kalau sudah dikasih tenggak waktu, dia tidak mampu membayarnya, dikasih lagi tenggak waktu, dia tidak mampu membayarnya. Maka termasuk di antara adab orang yang memberi utang adalah memaafkan utang saudaranya. Ya kalau utangnya 100.000 Ustaz, gampang. Ini masalahnya kalau puluhan juta ini itu dimaafkan. Iya. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan utang itu pahalanya apa? Dosa kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang saudagar yang seperti itu. Dia selalu mengatakan kepada pembantunya yang selalu dia temani untuk menagih utang, siapa yang tidak mampu membayar utangnya, ya berikan tanggungan waktu. Kalau dia tidak mampu, maafkan utangnya. La Allah yaghfir lana. Ya, semoga Allah juga mengampuni dosa kita sebagaimana kita memaafkan dosanya saudara kita. Ya, saya pernah ceritakan ya, ada seorang salaf itu ketika dia sakit, tidak ada saudaranya yang datang menjenguk. Tidak ada saudaranya yang datang menjenguk. Dia kemudian bertanya sama pembantunya, kenapa tidak ada yang datang menjenguk ini? Padahal saya ini punya banyak teman. Semasa hidup saya banyak sekali teman saya. Tapi kenapa setelah saya sakit tidak ada yang datang menjenguk? Iya. Pembantunya mengatakan, bagaimana mungkin dia datang menjengukmu? Iya, sementara mereka semua punya utang.
Ya itu juga masalah utang itu. Itu juga masalah utang. Dia bilang susah. Lalu apa katanya? Katanya orang ini, dia kemudian mengatakan sekarang pergi ke pasar, pergi ke jalan-jalan, umumkan siapa yang punya utang kepada bos saya, maka dimaafkan semua utangnya. Maka malam hari sebutkan ayat itu, ingkatharat darajatuhu likathrati man adahu. Itu tangga rumahnya sampai patah saking banyaknya orang yang pergi mengunjunginya. Saking banyaknya orang yang pergi mengunjunginya sampai-sampai tangga rumahnya patah. Dan andai kan ada orang yang seperti ini, kita mau tahu siapa orang ini. Yang kalau kita berutang, dia gampang memaafkan utangnya. Jadi seperti itu tadi. Jadi tidak boleh kezalimannya saudara kita yang tidak membayar utang itu kita balas juga dengan kezaliman. Adabnya kita ketika kita bertamu datang meskipun itu tujuannya untuk menagih. Seperti itu, 3 kali mengetuk tidak dia jawab, maka kita pulang. Maka kita pulang. Karena tidak enak juga kalau kita paksa itu, akhirnya dia keluar lebih galak dibanding kita. Tidak enak juga itu. Kita datang menagih utang, setelah kita ketuk berapa kali, sudah lebih dari 3 kali kita terus mengetuk kata butuh juga. Sekalinya dia keluar lebih galak dari kita. Lebih menyeramkan mukanya dibanding kita. Seperti itu, Allah a'lam. Ada yang lain? Ada yang bertanya yang lain? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tentang adab-adab bertamu. Dan kita lihat bahwa ada namanya pintu pagar, tak ada pintu rumah. Iya, pintu pagar dan pintu rumah. Iya. Kalau misalnya pintu pagarnya sudah tertutup, sudah bisa dipastikan tidak ada orang di dalam. Iya. Tapi terkadang pintu pagar terbuka, pintu rumah tertutup. Iya. Nah, kita mau bertamu, apakah misalnya ada beberapa rumah ada bednya, buat pas di pintu pagar. Pas di pintu pagar. Iya. Kalau misalnya pintu pagar terbuka kita bel, kemudian beberapa kita bel tidak ada. Tidak ada yang keluar. Itu bagaimana? Iya. Sama hukumnya sama seperti kalau belnya ada di pintu rumahnya. Karena bel yang ada di pintu pagar ketika dia berbunyi pasti kedengaran di dalam. Jadi kalau tidak ada jawaban berarti ya memang entah memang orangnya ada lalu kemudian dia lagi tidak mau ada tamu atau memang lagi tidak ada orang. Dan seperti itu. Jadi tidak dibedakan antara bel di pagar dengan bel di pintu. Ya seperti itu. Ya tidak dibedakan itu. Jadi semua karena bel yang ada di pagar itu pasti kedengaran juga di dalam. Ya dan biasanya orang yang ada belnya di pintu pagar itu secara urf kita tidak diizinkan untuk masuk ke pagar itu sebelum kita membunyikan bel. Kalau belnya ada di pagar sampai batas itu tamunya. Ya, sampai batas itu tamunya. Ya, jangan dipaksakan masuk itu. Kalau misalnya ada bel di situ, ya kita bel tidak masuk, kita kemudian buka sendiri pagarnya. Dan nanti saya coba masuk ke dalam. Siapa tahu ada anjing penjaganya. Seperti itu. Makanya memang disimpan bel di pagar. Ya, jadi seperti itu. Atau ada hewan-hewan ternaknya orang yang memang ya sengaja ditutup pagarnya. Tidak dibuka karena dikhawatirkan dia akan keluar. Jadi kalau ada bel di pagar itu berarti kita minta izinnya di pagar itu batasnya. Ya, tetapi kalau ada pagar lalu kemudian tidak ada belnya, maka tidak mengapa kita masuk lalu kemudian minta izinnya dengan mengetuk pintu rumahnya. Seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian prestasi. Iya. Bagaimana kalau di dalam rumah itu tidak ada kamar? Tidak ada kamarnya. Rumahnya kayak seperti itu. Iya. Biasanya itu kalau kita istirahat, kita sama keluarga, susahnya. Iya. Bagaimana? Iya. Nah itu tadi kita sebutkan ayat yang menjelaskan bahwa anak kita diajari untuk meminta izin di 3 waktu. Nah ini ada masalah. Itu tidak semuanya bisa diterapkan di rumah. Karena ada rumah yang alhamdulillah ada kamarnya, itu bisa diterapkan di situ. Ada rumah, ya tadi Bapak bertanya, itu tidak ada kamarnya. Cuman ada sekat-sekat. Iya, cuman ada sekat-sekat. Bagaimana seperti ini? Nah kalau seperti ini kita selalu bercampur setiap saat, maka
ya orang tua harus menjaga auratnya di hadapan anak-anaknya. Iya, auratnya di hadapan anak-anaknya. Ya kita sudah jelaskan tentang aurat ya. Batasan auratnya laki-laki adalah dari pusarnya ke apanya namanya ke lututnya. Ya, dan bagi wanita di hadapan mahramnya dia boleh memperlihatkan apa-apa yang memang boleh ditampakkan. Tangan masih boleh tampakkan, berarti paling boleh ditampakkan, tapi yang lain itu sudah tidak boleh ditampakkan lagi. Rambut boleh ditampakkan. Intinya jangan sampai aurat yang tidak boleh kelihatan sama mahram itu kelihatan. Ya kalau seperti itu keadaannya. Ya, dan kita doakan orang-orang yang masih seperti keadaan rumahnya, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa lebih bagus lagi keadaannya. Nah, seperti itu. Ya, karena bercampur itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukan termasuk di antara sunnah itu ketika kita selalu bercampur seperti itu. Ada waktunya anak itu dipisah dengan orang tuanya. Ya, dan itu idealnya. Ya, kita usahakan agar kita bisa memisah kita dengan anak kita kalau sudah sekian umurnya, dia harus dipisah. Ya, dan bagi yang masih seperti ini keadaannya, kita doakan supaya bisa ya mendapatkan rezeki yang lebih banyak supaya bisa menerapkan sunnah-sunnah yang seperti ini. Kalau seperti tadi keadaannya, minimal dia berusaha sebisa mungkin jangan sampai auratnya kelihatan di hadapan anak-anaknya. Seperti itu. Dan harus cari-cari waktu kalau mau bersama dengan istrinya. Ya, itu lebih ribet lagi. Ya. Jangan dipaksakan. Ya, ada yang lain? Masih ada kayak yang lain? Ada ketika menelpon Ustaz. Ada ketika menelpon. Dan ketika membeli juga Ustaz. Iya. Misalnya barangkali salam kita baru kita bisa meninggalkan tempat itu. Iya. Apakah berlaku ini 3 kali? Iya, 3 kali. Iya. Yang pertama menelpon sebenarnya juga, ya itu 3 kali. Kalau kita sudah telepon 3 kali misalnya dan lalu kemudian tidak diangkat, ya mungkin saja ada hal yang memang dia tidak mau angkat telepon. Ya apalagi kalau sudah di SMS atau sudah di WhatsApp misalnya, nanti telepon balik atau bilang nanti telepon lagi. Jadi jangan dipaksakan untuk kemudian kita balas lagi. Penting ini angkat sebentar. Ya, jangan. Ya, jangan karena boleh jadi ya saudara kita itu ada kegiatannya yang memang dia tidak bisa untuk mengangkat telepon. Begitu juga dengan belanja. Ya, begitu juga dengan belanja. Jangan kemudian kita beranggapan bahwa saya kan datang bawa rezeki ini. Ya, jadi tidak apa-apa lebih dari 3 kali. Ya, tidak apa-apa lebih dari 3 kali. Itu tidak jadi berlaku hukum meminta izin juga 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak bilang mau beli, tidak ada juga orang. Ya, cari toko yang lain. Cari toko yang lain. Lawan. Ada yang lain? Ya sudah jelas semua ya tentang masalah meminta izin ini. Kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.